mereka tidak akan mendapat manfaat dari buku ini. Sebuah pesan singkat tiba-tiba masuk ke handphone saya dan berbunyi ini. Syekh yang terhormat, apa hukumnya bunuh diri itu? Saya lantas cepat-cepat menghubungi si pengirim pesan tersebut. Ternyata yang menjawab adalah seorang pemuda tanggung. Saya berkata kepadanya, "Maaf, saya belum memahami pertanyaan Anda di SMS tadi. Bisakah Anda mengulangnya sekali lagi?" "Bukankah sudah sangat jelas? Apa hukumnya bunuh diri itu?" jawab pemuda tersebut dengan nada agak kesal. Dia tidak sadar bahwa waktu itu saya hanya ingin mengejutkannya dengan sebuah jawaban yang tidak akan pernah ia duga sama sekali. Lalu, sambil tersenyum ringan, saya berkata kepadanya, "Hukumnya adalah dianjurkan." "Apa?" teriaknya sambil terkejut penuh keheranan. Tapi saya menjawab kepenasarannya dengan pertanyaan, "Bagaimana jika kita bekerja sama saja untuk menentukan cara Anda bunuh diri?" ujarku kepadanya. Pemuda itu pun terdiam. Maka saya berkata kepadanya, "Baiklah, saya ingin bertanya kepada Anda terlebih dahulu. Mengapa Anda ingin bunuh diri?" "Karena saya tidak segera mendapatkan pekerjaan. Bahkan, sepertinya orang-orang tidak ada yang menyukai saya. Singkatnya, saya adalah orang yang benar-benar gagal," jawabnya dengan serius. Namun, belum sempat saya menimpali jawaban itu, ia sudah menyela dengan bercerita panjang lebar tentang kisah kegagalannya dalam mengembangkan diri dan ketidakmampuannya dalam memanfaatkan potensi dan bakat yang dia miliki. Dan seperti inilah kelemahan yang sering dialami oleh kebanyakan orang. Namun, mengapa kita harus meremehkan diri kita sendiri seperti itu? Mengapa ketika melihat orang-orang yang berada di puncak gunung, kita memandang diri kita yang tidak akan mampu berada di puncak tersebut seperti mereka? Atau mengapa kita tidak yakin bahwa kita bisa mendaki seperti mereka? Ingat, sebuah syair mengatakan, "Barang siapa takut mendaki gunung, maka ia akan selamanya hidup di dalam lubang." Sekarang, tahukah Anda siapa yang tidak akan mendapat manfaat apapun dari buku ini dan juga dari buku-buku jenis pengembangan diri lainnya? Dia adalah orang yang malang karena mudah menyerah pada berbagai kelemahan dirinya dan merasa cukup dengan kemampuan-kemampuan dirinya yang terbatas. Lalu berkata, "Inilah tabiatku dari dulu. Aku sudah terbiasa dengannya dan tidak mungkin mengubahnya." Apalagi orang-orang juga sudah terlanjur mengenal tabiatku seperti ini. Jadi, kalau aku harus mengubah tabiatku menjadi seperti Khalid dalam gaya bicara, atau seperti Ahmad dalam keramahan, ataupun seperti Ziyad yang disukai oleh banyak orang, adalah sesuatu yang mustahil. Suatu hari, dalam sebuah pertemuan, saya duduk di samping seseorang yang sudah sangat tua. Kalau saya perhatikan, rata-rata orang yang hadir pada pertemuan tersebut adalah orang-orang awam yang sangat terbatas wawasan dan pengetahuannya. Orang tua itu asyik berbincang-bincang dengan orang yang berada di sampingnya tentang suatu hal. Dan sepertinya di pertemuan tersebut tidak ada seorang pun yang paling disegani oleh hadirin yang lain selain orang tua ini. Namun, itu pun hanya dikarenakan ia sudah tua saja. Lalu, saya berdiri menyampaikan ceramah singkat. Saya menjelaskan salah satu fatwa Syekh Al-Alamah Abdul Aziz Ibnu Baz. Setelah saya selesai berceramah, orang tua tersebut dengan bangga berkata kepadaku, "Dulu, aku dan Syekh Ibnu Baz itu adalah teman karib. 40 tahun silam, kami pernah bersama-sama belajar kepada Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim di Masjid Al-Haram." Saya memandangnya dan melihat dari wajahnya terpancar kebanggaan atas berita yang dia sampaikan itu. Tampak bahwa ia sangat senang sekali pernah menjadi teman seseorang yang sukses pada suatu masa. Saya diam tak berkomentar apapun, tetapi dalam hati saya berkata, "Wahai orang yang malang, mengapa Anda tidak menjadi orang besar seperti Ibnu Baz? Anda pasti sudah tahu jalan dan caranya untuk menjadi sukses seperti dia. Tetapi, mengapa Anda tidak menempuhnya?" Ketika Ibnu Baz wafat, ia ditangisi oleh sekian banyak mimbar, mihrab, dan perpustakaan. Bahkan,
Sekian banyak manusia berduka cita dan bersedih atas kepergiannya. Namun, mengapa Anda akan wafat pada suatu hari nanti dan mungkin saja tidak akan ada seorang pun yang menangisi kepergian Anda? Atau, kalaupun ada yang menangisi, mengapa tangisannya itu tidak tulus dan hanya sekadar basa-basi saja? Atau hanya sekadar karena kebiasaan mereka saja? Setiap dari kita, entah kapan, barangkali pernah berkata dengan bangga, "Aku kenal baik dengan si Fulan," atau "Kami pernah menjadi teman si Fulan," atau "Kami pernah duduk bersama si Fulan." Padahal, yang layak untuk dibangga-banggakan sebenarnya adalah bukan karena Anda pernah menjadi teman orang besar tersebut, pernah bersamanya, atau pernah bertemu dengannya. Tetapi, apabila Anda bisa mencapai puncak kesuksesan sepertinya, maka dari itu, jadilah Anda seorang yang sukses. Bertekadlah mulai sekarang untuk memberdayakan seluruh kemampuan dan potensi yang Anda yakini bisa bermanfaat untuk keberhasilan Anda. Jadilah orang yang sukses. Ubahlah kemuraman wajahmu menjadi senyuman, kesedihan menjadi keceriaan, kekikiran menjadi kedermawanan, dan kemarahan menjadi kasih sayang. Jadikanlah setiap musibah sebagai pangkal kebahagiaan dan jadikanlah iman sebagai senjatanya. Nikmatilah hidup Anda. Sesungguhnya masa kehidupan di dunia ini terlalu singkat untuk hanya sekedar bersedih. Adapun tentang bagaimana cara melakukan semua itu, inilah yang akan saya paparkan dalam buku ini. Maka tetaplah bersama saya. Insya Allah kita akan bersama-sama sampai pada tujuan. Tetaplah bersama kami. Orang sukses adalah orang yang memiliki tekad dan kesungguhan untuk mengembangkan berbagai kemahiran dirinya dan memanfaatkan setiap kemampuannya. Jangan lupa cek playlist ya.